Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Jamaah Duyufur Rahman, para tamu Allah Masjid Al-Hidayah, dalam waktu yang sangat singkat ini kami akan menyampaikan khutbah yang berjudul Menyelesaikan Masalah Jarul Langit. 2 pekan yang lalu kami diundang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam rangka khotmil Quran doa bersama, karena sebelumnya Jawa Timur diuji dengan pondok pesantren Al-Khuzini ambrek, disusul dengan gempa Sumeneb, disusul dengan puting beliung Lamongan, disusul Mojokerto, dan disusul Papua. Akhirnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengadakan doa bersama untuk memberikan spirit semangat yang luar biasa, karena saudara-saudara kita ASN Dinas Sosial selama musibah bekerja selama 24 jam. Akhirnya kita berdoa bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, lindungi, jauhkan dari bala yang besar ya Allah. Wa darkis syiqa, jauhkan dan lindungi dari hidup yang sengsara. Wasu'il qada, ya Allah, jauhkan dari takdir jelek. Wasyamatatil a'da, dan lindungi dari gembiranya musuh-musuh kita. Alhamdulillah direspon dengan luar biasa, banyak yang tersentuh dan meneteskan air mata. Izinkan materi ini kami sampaikan di majelis yang penuh barokah ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita buka dengan doa minum air zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Di majelis ini turunkan ilmu yang bermanfaat. Yang hadir ini rizkinya melimpah seperti air zam-zam, dan disembuhkan dari segala penyakit zahir dan batin. Jamaah, menyelesaikan masalah jalur langit. Allah berfirman di dalam surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan datangkan solusi dan rizki yang tidak disangka-sangka. Bertakwa dengan mengamalkan hal apa? Insya Allah mengamalkan 5 amal yang kami singkat menjadi S4 kemudian Q. S yang pertama adalah sholat tahajud. Di antara malam ada sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Wa minal laili
fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Di antara malam itu ada salat sunnah tahajud. Siapa yang mampu mengerjakan salat tahajud maka derajatnya akan diangkat derajat yang mulia baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Diteguhkan dengan surat Al-Muzammil bahwa salat tahajud itu inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Salat malam itu kita tahu bahwa kantore Gusti Allah itu buka malam hari. Sepertiga malam malaikat turun, sepertiga malam pintu langit terbuka. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, siapa yang berdoa saya kabulkan. Siapa yang minta ampuni saya ampuni. Sungguh salat malam itu inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'aw wa aqwamu qila, mengesankan dan menyentuh hati. Dan salat malam itu kebiasaan orang soleh. Orang soleh itu wakuncarnya dengan Allah ketika malam hari. Dan orang yang biasa salat malam, terutama tahajud, terutama sujud, simahum fi wujuhihim min asari sujud, dari mukanya glowing, dari mukanya itu bersih bercahaya, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, mukanya bercahaya bersinar karena berjumpa dengan Allah, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Berapapun dan seberapapun masalah yang kita hadapi, dengan nur ini nanti Allah yang menyelesaikan. Maaf, bukan otak kita yang menyelesaikan, bukan kemampuan kita yang menyelesaikan, tapi kemampuan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Yang kedua, sholat jamaah subuh. Panjenengan buka di dalam surat Al-Isra, antara sholat tahajud dengan sholat subuh itu satu paket. Diawali dari ayat aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda, dilanjutkan dengan wa minal laili fatahajjat al-ayah. Sholat subuh merupakan sholat fajar yang disaksikan oleh malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Masyhuda. Dan sholat subuh, sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Di dalam hadis disebutkan sholat yang paling ditakuti orang munafik, sholat subuh dan sholat isya, disebut bardaini. Jadi itulah keistimewaan daripada sholat tahajud dan sholat jamaah subuh. Kemudian yang ketiga, sholawat. Kalau kita ada masalah besar, rajinlah membaca sholawat. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana, musibah atau adab kalau kamu Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya Rasulullah di tengah-tengah mereka dengan bersolawat. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana, musibah, adab ketika mereka beristighfar. Survei dan fakta membuktikan kalau ada puting beliung, kemudian dikumandangkan adzan, kenapa berhenti? Karena di kalimat adzan ada dua nama yang sangat sakral, yaitu Allah dan Muhammad Rasulullah. Panjenengan bisa buka kitab tafsir Al-Baghawi
Di dalam surat Al-Insyirah ada kalimat wa rafa'na laka dzikrak, dan kami Allah mengangkat namamu. Di dalam tafsir disebutkan bahwa nama Rasulullah itu selalu bersanding dengan nama Allah pada 4 tempat. Di mana itu? Yang pertama adalah azan, yang kedua adalah iqamah, yang ketiga adalah tasyahud akhir, yang keempat adalah ketika khutbah. Jadi hebatnya nama Nabi Muhammad, ketika ada bencana dikumandangkan azan, insya Allah angin bencana itu berhenti, karena berdasarkan surat Al-Anfal ayat 33. Kemudian S yang keempat adalah sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Tahun 2022 ketika pandemi, Masjid Salahuddin yang ada di Gedangan, Perumahan Puri Surya, itu dikirim puting beliung pada saat sholat maghrib rakaat yang ketiga. Hampir sama seperti Al-Khazini, ambreknya sholat asar pada rakaat yang ketiga. Dikirim Allah puting beliung, ketika itu persiapan buka, pohon-pohon di Puri Surya itu roboh, tanpa terkecuali pohon asem yang ada di halaman itu melontir. Melontir itu saking kencengnya anginnya sampai ambruk kepada beberapa mobil yang ada di halaman. Di tengah-tengah itu ada mobil Pajero yang tidak tersentuh sama sekali oleh ranting-ranting. Semua jamaah heran, akhirnya bertanya, punya amalan apa orang yang punya Pajero ini? Ternyata yang punya Pajero ini ahli sedekah, tidak hanya kepada manusia, tapi kepada kucing-kucing yang ada di sekitar masjid. Bahkan fantastisnya lagi, mobil Pajero tadi diparkir di mana dia itu memberikan makan kepada kucing. Takbir, Allahu Akbar. Ini ayat kauniyah. Kauniyah itu ayat kun fayakun, ayat nyata. Siapa yang ada masalah, dijauhkan dari musibah, sedekah. Orang sesama ahli sedekah akan menyaksikan bagaimana kun fayakunnya Allah itu bergerak. S yang pertama adalah sholat tahajud, S yang kedua adalah sholat jamaah subuh, S yang ketiga adalah sholawat, S yang keempat adalah sedekah, yang terakhir Q, yaitu membaca Al-Quran. Rasul bersabda, dan ini luar biasa, nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Sinari rumahmu, tersirat sinari hatimu dengan 2 cahaya yang dahsyat dan dijamin glowing, yaitu sholat khusyuk dan membaca Al-Quran. Sebelum kami akhiri, ada cerita singkat. 5 tahun yang lalu jamaah kami sekitar berada di Mbaratu, Surabaya. Perusahaan mebelnya itu terbakar. Mulai jam 3 sampai jam 3 sore baru bisa dikendalikan oleh pemadam kebakaran. Berapa jam? 12 jam. Semuanya terbakar. Ternyata para petugas dikejutkan ada 2 benda yang tidak terbakar. Apa itu? Quran dan tasbih. Ayat kauniyah lagi, ayat nyata, semuanya terbakar, Al-Quran tidak terbakar. Ini tanda bagi kita, siapa yang lesannya bahasa bacaan Al-Quran, otak dan hatinya hafal Al-Quran, dijamin waqina azabannar, tidak tersentuh api neraka. Semoga 5 amalan ini menjadi kesaksian dan kesaktian kita ketika kita dihadapi masalah demi masalah, selesaikan bersama Allah dengan fafirru ilallah, berlari kepada Allah. Maaf, bukan lari kepada orang pinter, bukan lari kepada atasan, tapi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga yang hadir ini
segera dipanggil ke tanah suci dan membuktikan kesaksian Allah kun fayakun. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innallaha ghafurur rahim.